Assalamualaikum teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika waktu itu saya melakukan kesalahan. Ketika saya waktu itu melakukan kesalahan untuk sistem bioflok pada kolam ikan nila saya, teman-teman. Di sini saya tidak menyalahkan sistem bioflok, tapi saya menyalahkan diri saya sendiri karena banyak yang masih kurang waktu itu bahan-bahannya. Jadi setelah sehari kita tebar bioflok, teman-teman, ini ikannya pada ngambang semua kayak gini, teman-teman. Oke. Jadi waktu itu sudah saya tebar air biofloknya untuk mancing biar biofloknya itu tumbuh, tapi malah ikannya pada ngambang semua. Itu pertanda ikannya kurang oksigen ya teman-teman kalau menurut saya. Nah, jadi ini adalah yang saya lakukan waktu itu, teman-teman. Mungkin kebanyakan dosis atau bagaimana saya belum begitu paham. Yang jelas di sini teman-teman silakan ditonton. Dan ini adalah produk booster dari booster untuk aquenzimnya, teman-teman ya. Ini sekitar saya masukkan 3-4 sendok teh waktu itu ya teman-teman. Kemudian di sini setelah saya masukkan itu, kemudian di sini ada gula merah sekitar setengah kilo. Saya campurkan dengan air kurang lebih 1 liter. Dan kemudian saya didihkan di air panas, dan setelah itu taruhlah di kulkas selama 1 hari. Waktu itu di bawah sendiri, yang bagian untuk sayur yang bawah sendiri ya. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat, ini untuk pengganti molase karena di sini tidak ada molase, teman-teman. Dan setelah itu saya campurkan dengan M4 perikanan, teman-teman. Jadi seperti ini. Di sini saya campurkan hingga berapa ya, 4-5 tutup botol waktu itu, teman-teman. 3 atau 4 nih ya. Oke, dan setelah itu di sini saya aduk-aduk hingga benar-benar merata, teman-teman. Jadi kita aduk-aduk ya. Sebenarnya ini menurut saya bukan biofloknya yang salah, tapi dosis yang saya pakai yang salah, teman-teman. Dan bahan-bahannya juga kurang lengkap gitu. Jadi di sini saya aerasikan sekitar 10 hingga 15 menit, teman-teman. Karena di sini untuk aerator itu adalah bahan-bahannya masih kurang banyak ya, teman-teman. Jadi tidak ada kapur dan juga tidak pakai garam. Jadi karena memang saya masih belajar, teman-teman, jadi supaya teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan yang saya buat waktu itu, teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan air, kemudian saya aduk-aduk lagi dan saya aerasikan lagi, teman-teman. Nah, jadi seperti ini dia ya, sudah bergelembung-gelembung seperti itu, teman-teman. Nah, sekedar tips tambahan, ini bisa teman-teman contoh untuk booster premium aquavita. Di sini saya campurkan dengan pakan, teman-teman. Ya, jadi pakannya seperti ini. Tapi untuk tambahan juga jangan terlalu banyak untuk mix pakannya sendiri, karena nanti akan timbul jamur di pakannya itu, teman-teman. Karena putih-putih nanti itu di pakannya. Jadi secukupnya aja, mungkin 1 hari aja ya, 1-2 hari aja, teman-teman. Nah tuh ya teman-teman, jadi bisa lah seperti itu. Di sini premium aquavita tadi dicampurkan dengan M4, teman-teman. Dosisnya terserah teman-teman, yang jelas jangan terlalu banyak. M4 juga, teman-teman, jadi imbang keduanya. Jadi ini ikannya sehat-sehat sebelum kita melakukan sistem bioflok, teman-teman ya. Dan ini setelah itu kita masih aerasikan cukup lama sih, teman-teman, waktu itu sampai gelembung kecil-kecilnya itu keluar semua. Oke, kemudian kita tunggu aja. Sebenarnya di sini kalau teman-teman bisa dilihat ya, kekurangannya sih masih banyak banget. Sebenarnya bagus banget itu sistem bioflok untuk ikan, teman-teman, karena kan kita menyediakan makanan untuk ikannya ya, teman-teman. Tapi kalau kita tidak ada persiapan yang matang, saran saya jangan dulu, teman-teman. Jadi kayak seperti contohnya nih aerator, teman-teman bisa lihat ini saya hanya menggunakan 2 titik aerator, itu pun yang satu hanya pompa air saja, teman-teman. Yang satu baru aerator, yang satu hanya pompa air. Jadi ya kalau bisa dibilang untuk kolam ukuran 2x4 sangat-sangat kurang sekali oksigennya, teman-teman, kalau kita mau menggunakan sistem bioflok.
Jadi buat teman-teman, minimal untuk ukuran kolam 2-4 itu ada 6-8 titik aerator, bahkan kalau lebih juga boleh teman-teman ya. Jadi harus dipersiapkan dengan matang agar tidak ada kesalahan seperti saya ini teman-teman. Oke, kita lihat ya ikannya. Nah, jadi teman-teman, sehari setelah saya melakukan belajar untuk biovlog, nah kemudian ikannya kok seperti ini semua teman-teman. Saya kaget itu, bangun dan lihat ikan, loh kok ngambang semua. Itu pertanda ini kurang oksigen ya teman-teman ikannya, kalau menurut saya sendiri, pendapat saya. Kemudian saya matikan aeratornya dan airnya saya buang teman-teman, karena saya takut kalau tidak diantisipasi maka ikannya akan stres dan akan menyebabkan kematian yang massal ya, bisa dibilang kematian massal. Ini saya buang teman-teman, buang sedikit-sedikit. Kemudian barulah setelah saya buang, itu tidak habis sih teman-teman, itu masih ada 10 hingga 15 cm, karena ya kalau dipikir-pikir juga eman-eman yang biovlog sudah kita buat kemarin kan, kalau dibuang semuanya, jadi masih ada sedikit lah, sekitar 5-10 cm ketinggian air. Baru saya tambahkan lagi dengan air yang baru. Dan ini adalah setelah sehari kita melakukan penggantian air teman-teman. Dan ini teman-teman, setelah sehari melakukan penggantian air dan ikannya pada sehat-sehat banget. Di situ saya bersyukur banget ikannya tidak ada yang mati lagi teman-teman. Nih teman-teman ya, ada kodok juga itu di situ. Nih seperti ini, ikannya sehat-sehat lagi dan kembali seperti semula dengan sistem air yang kita ubah lagi seperti sedia kala. Ya, sekali lagi di sini bukan biovlognya yang salah, tapi di sini saya sendiri yang salah, karena aerator juga masih kurang, kemudian bahan-bahannya juga belum lengkap. Di situ saya karena mau belajar dulu, jadi inilah kesalahan saya, dan ini semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lakukan kesalahan yang sama seperti di video ini, tapi jadikanlah video ini sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya. Nah, jadi teman-teman, setelah saya buang airnya dan di sini kita aeratornya kembali dihidupkan, di sini saya tebar garam teman-teman nih ya, sekitar ya 3-4 genggam aja sih teman-teman nih ya, jangan banyak-banyak karena ini saya menggunakan garam dapur teman-teman, jadi ada yodiumnya ya. Ya, sekali lagi teman-teman yang mau melakukan sistem biovlog harap dilengkapi dulu untuk aerator dan bahan-bahannya. Kalau memang sudah matang ya, sudah benar-benar matang, barulah teman-teman bisa melakukan sistem biovlog. Cukup sekian video dari saya, semoga ini dapat bermanfaat, dimana ketika saya salah melakukan sistem biovlog, dimana ketika bahan-bahan saya, aerator saya masih kurang dari kata layak ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya untuk kali ini, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.